Oke, makasih Nisrina. Yang lain yang mau menjelaskan mengenai unsur hara mikro? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Unsur hara mikro itu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Oke. Kayaknya ya ini. Ya, Bu. Oke, silahkan contohnya kayaknya. Contohnya itu selain yang disebutkan oleh Nisrina, selain nitrogen, oksigen, fosfor, karbon, dan nitrogen. Apakah semua unsur itu termasuk unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh fitoplankton? Tidak. Nah, oke. Makanya silahkan disebutkan coba. Contohnya apa? Cl, Bu. Terus? Magnesium. Magnesium? Magnesium makro apa mikro? Mikro. Oke. Sudah ada lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kenya. Baik, kita lihat di sana ya. Mengenai unsur hara makro dan mikro. Tadi jawaban dari Nisrina dan Kenya sudah betul mengenai definisi apa sih yang dimaksud dengan unsur hara makro dan mikro. Tapi tadi ada contoh yang disebutkan oleh Kenya yang kurang tepat. Dia menyebutkan magnesium gitu ya, kalsium. Kalsium ya tadi ya Kenya ya. Iya, Bu. Nah, kalsium dan magnesium itu masuk ke unsur hara makro. Jadi yang termasuk unsur hara makro yang dibutuhkan oleh fitoplankton, di sana ada C, H, O, N, P, K, C, A, M, G, dan S. Kemudian yang masuk unsur hara mikro, di sana ada besi, kemudian mangan, zinc, cuprum, boron, molybdenum, ya, natrium, klor, dan silika. Itu beberapa unsur hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Kemudian bagaimana mengenai ciri-ciri unsur hara makro? Ciri-ciri unsur hara makro dia diperlukan dalam jumlah yang banyak, di mana kekurangan salah satu unsur hara makro itu bisa menyebabkan gejala defisiensi. Di mana ketika terjadi defisiensi atau kekurangan unsur hara makro, maka itu tidak bisa digantikan dengan pemberian unsur hara yang lain. Ya. Kemudian apabila pemberiannya berlebih, itu tidak menimbulkan keracunan. Hal itu berbeda dengan unsur hara mikro, berkebalikan dengan ciri-cirinya unsur hara mikro. Ciri-ciri dari unsur hara mikro, dia apabila diperlukan dalam jumlah atau dosis yang sedikit, maka itu akan dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Apabila pemberiannya berlebih, maka bisa menyebabkan keracunan di sana. Kemudian apabila terjadi kekurangan atau defisiensi, maka masih bisa diberikan atau diatasi dengan pemberian unsur hara mikro lainnya. Seperti itu. Masuk kita ke unsur hara makro. Ada nitrogen tadi ya yang disebutkan CAMG, yang jelas NPK itu yang utama, yang sering kita dengar berkali-kali ya. Ada pupuk dan ini yang namanya NPK seperti itu ya. Ya, ada CHONPK, kemudian MG, ya, CA, seperti itu, dan S. Itu unsur hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Nah, N dan fosfor, kalau Anda ingat kembali mengenai unsur pembentuk dari RNA atau DNA, di sana kan tersusun atas gula ribosa, kemudian basa nitrogen dan gugus fosfat, ya nggak? Maka dari itu keberadaan N dan P itu menjadi sangat penting dan dia
dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kemudian N ya, dia bisa dalam bentuk macam-macam, ada nitrat, amonia, amonium, nitrit ya, dan itu terjadi karena adanya suatu proses di perairan oleh bantuan mikroba ya, seperti misalkan nitrifikasi ya, itu adalah proses perubahan dari amonia dia menjadi nitrat. Kemudian ada amonifikasi, pemecahan asam amino menjadi bentuk amonia oleh aktivitas bakteri. Nah, N sendiri itu memiliki fungsi yaitu sebagai penyusun asam amino, amida, protein, kemudian asam nukleat, nukleotida, dan koenzim lainnya. Kemudian N ini bisa dimanfaatkan oleh alga itu kebanyakan dalam bentuk amonium N4 di sana, ataupun bentuk N anorganik lain ada yang dimanfaatkan dalam bentuk nitrat maupun nitrit. Selanjutnya untuk pemanfaatan dari N itu masing-masing dari alga atau plankton, fitoplankton seperti itu ya, itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Ada kelompok alga mikroskopis ya atau jenis plankton atau bentos yang dia memanfaatkan N itu secara bertahap. Ya, mulai nitrat, nitrit, dan amonia seperti itu. Kemudian ada yang dia memanfaatkan misalkan nitrat dan nitrit itu dia harus direduksi dulu melalui sistem enzim, kemudian hasilnya baru bisa dimanfaatkan oleh sel-sel alga. Ada yang seperti amonia, dia digunakan secara langsung untuk sintesis asam amino melalui suatu proses yang disebut transaminasi. Kemudian untuk kelompok N ini dia memang memiliki kelompok alga itu memang memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan N itu yang bentuk anorganik terlebih dahulu daripada yang bentuk organik seperti itu. Kemudian ada kalau dalam kondisi anaerob atau dalam kondisi ketiadaan oksigen atau oksigen yang sangat rendah di suatu perairan, maka itu akan merangsang yang namanya bakteri anaerob itu aktif, sehingga di sana nitrat dan nitrit itu akan diubah menjadi amonia. Ya, nah kondisi ketika menjadi amonia ini kan kondisi yang dia kurang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton ya, yang tadi kan fitoplankton atau alga dia akan lebih banyak memanfaatkan amonium atau NH4. Begitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Justru ketika kondisi NH3 ini juga dia cukup berbahaya bagi kegiatan budidaya, bagi ikan yang dibudidayakan gitu kan. Karena ini menjadi toksik ya di tubuh ikan di perairan. Oke, kita lihat kondisi tingkat penyebaran dari suatu perairan terkait kandungan amoniaknya. Kalau Anda lihat di sana, ada beberapa kategori kandungan atau dosis amonia terkait tingkat pencemarannya. Ada sedikit tercemar, pencemaran ringan, sedang, dan berat. Nah, selanjutnya dilihat dari kandungan nitrat dan amonia di perairan itu juga bisa digunakan untuk menentukan suatu status kesuburan perairan. Oke, bisa oligotrof, mesotrof, dan eutrof. Nah, kondisi eutrof Anda tentu mengenal bahwa ini kondisi yang kurang bagus untuk di perairan karena adanya kandungan bahan organik yang terlalu tinggi di sana. Ya, ini kok saya mencium bau-bau mengkhawatirkan ini.
Kayaknya Bu Nina menjelaskan, yang lainnya kayak didongengin gitu ya, ngantuk. Makanya kamera pada off semua ini. Hadir Bu, hadir. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian eutrifikasi itu memiliki beberapa dampak, di antaranya yaitu pemanfaatan bahan anorganik oleh tumbuhan secara berlebihan tadi, ya, kemudian penumpukan bahan organik karena yang dimanfaatkan lebih banyak anorganiknya, ya, alga kan lebih suka ketika ada anorganik, dia akan memanfaatkan anorganik, sedangkan misalkan organiknya terus-menerus bertambah, maka terjadi penumpukan di sana. Nah, penumpukan bahan organik itu kan juga akan merangsang bakteri dekomposer, ya, atau organisme dekomposer untuk melakukan proses dekomposisi. Ketika mikroba dekomposer meningkat, ya, mereka perlu melakukan aktivitasnya dan mereka tetap melakukan respirasi, sehingga di sana itu akan terjadi pemanfaatan oksigen terlarut. Oksigen terlarut terus-menerus akan menurun dan jumlahnya terbatas, misalkan di suatu perairan. Nah, itu akan mendorong yang namanya bakteri anaerob untuk aktif atau tumbuh di sana. Bakteri anaerob ini juga kebanyakan akan berbahaya karena dia menghasilkan toksin. Contohnya seperti Clostridium yang dia menghasilkan toksin. Nah, ini cukup berbahaya bagi organisme yang dibudidayakan di sana karena bisa menimbulkan kematian pada organisme yang dibudidayakan. Selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya keadaan deoksigenasi yang cukup serius pada malam hari ketika sudah tidak lagi terjadi fotosintesis, tapi aktivitas respirasi kan akan berjalan tetap terus-menerus ya, baik mau pagi, siang, atau malam hari kan semua organisme tetap melakukan respirasi. Tapi tidak ada suplai oksigen terlarut lagi karena sudah tidak ada cahaya matahari, sehingga tumbuhan air sudah tidak lagi memproduksi oksigen melalui fotosintesis, sehingga oksigen terlarutnya menjadi berkurang atau terjadi keadaan deoksigenasi yang serius di malam hari. Artinya kekurangan oksigen yang serius seperti itu. Kondisi tersebut, eutrofifikasi kan juga mendorong terjadinya suatu dominasi gitu ya, dominasi suatu fitoplankton di suatu perairan. Nah, dominasi itu misalkan kalau yang mendominasi kelompok alga yang dia menghasilkan toksin itu juga berbahaya. Seperti contoh ada beberapa fitoplankton yang dia menghasilkan toksin seperti Microcystis, Anabaena, ya, kemudian ada Apanizomenon yang dia menghasilkan racun atau toksin seperti hasilnya seperti mikrosistin, nanotoksin, apanotoksin, dan alkaloid yang itu dicirikan biasanya ada perubahan warna ataupun perubahan bau di perairan. Baunya menjadi tidak sedap. Nah, kemudian proses dekomposisi tadi yang berlebih itu kan mendorong aktivitas bakteri anaerob. Nah, ketika bakteri anaerob meningkat, maka juga tadi kondisi anaerob mendorong pembentukan NH3 ya. Selain NH3 ternyata juga mendorong pembentukan gas H2S. Anda bisa melihat misalkan kalau di tambak, kalau Anda sudah melihat suatu tambak baunya tidak sedap, kemudian di sedimennya Anda mencoba melihat sedimennya dia sudah berwarna hitam dan menimbulkan bau, biasanya itu mencirikan bahwa di sana kandungan H2S dan NH3-nya sudah mulai meningkat, oksigennya sudah mulai berkurang, ya, sehingga kondisinya anaerob. Nah, ini biasanya kondisi seperti itu mulai banyak menimbulkan kematian pada ikan. Gitu. Selain itu, dominasi tadi karena tingginya bahan organik, maka bisa saja bahan organik tadi dimanfaatkan oleh makroalga. Ini juga cukup berbahaya ketika makroalga yang menggunakan, akhirnya di sana permukaan perairan tertutup oleh dominasi dari makroalga, misalkan dari eceng gondok seperti itu ya, atau teratai, maka fitoplankton tidak bisa tumbuh karena dia tidak dapat cahaya matahari, permukaannya kan sudah tertutup oleh makroalga.
ya, sehingga ketersediaan pakan alami kalau terkait dengan kegiatan budidaya itu akan menurun karena aktivitas fitoplanktonnya menurun. Nah, ini unsur N di perairan ada dalam bentuk gas, nitrat, nitrit, amonium, dan amonia di sana. Oke, saya lanjutkan. Lanjut ke fosfor. Fosfor tadi dia juga diperlukan seperti nitrogen untuk pembentukan DNA ataupun RNA, ya kan? Nah, fosfor itu di perairan ada 3 bentuk. Ada ortofosfat, metafosfat, dan polifosfat. Di mana yang bisa dimanfaatkan oleh alga itu dalam bentuk ortofosfat. Saya lanjutkan. Nah, kebutuhan fosfat oleh setiap jenis alga itu akan berbeda-beda. Jadi itu tergantung pada jenis alganya. Kemudian peranan fosfor diantaranya yaitu untuk fitoplankton ya, peranan bagi fitoplankton sebagai bahan penyusun inti sel lemak dan protein, kemudian untuk proses pembelahan sel, pembentukan nukleoprotein dan penyimpanan serta pemindahan energi. Itu fungsi fosfor. Kemudian kalau fosfor di perairan semakin meningkat atau adanya penambahan unsur fosfor, maka akan mempengaruhi yang namanya struktur komoditas, kemudian perubahan tingkat kesuburan di suatu perairan, tentu juga akan berubah, dan adanya dominasi jenis diatom di perairan yang berkadar fosfat sekitar 0 sampai 0,02, kemudian sekitar 0,02 sampai 0,05, maka akan banyak ditumbuhi oleh kelompok alga hijau. Lanjut kita ke kalium. Kalium ini meskipun dia tidak terdapat dalam suatu ikatan organik atau dia tidak ada dalam penyusun utama dari DNA atau RNA, tapi kalium ini dia berfungsi dalam fungsi fisiologis suatu organisme, dia berfungsi juga sebagai katalisator di sana. Ya. Nah, terkait fungsi utamanya yaitu sebagai katalisator dan untuk aktivitas fisiologis ya. Di antaranya kalau Anda lihat di sana fungsi kalium untuk metabolisme karbohidrat. Jadi seluruh metabolisme karbohidrat baik berupa pembentukan, pemecahan ya, kemudian transalokasi pati itu butuh yang namanya kalium. Termasuk juga untuk metabolisme nitrogen, sintesis protein, kemudian mengawasi dan mengatur berbagai kegiatan unsur mineral utama, kemudian menetralisasi asam-asam organik penting secara fisiologis, pengaktifan berbagai jenis enzim dan mempercepat sel, itu semua adalah tugas kalium. Di sana diperlukan kalium untuk sel-sel itu bisa melakukan seluruh aktivitas itu tadi. Makanya kenapa kalium menjadi sangat penting di sana. Selanjutnya, kalium ini dia untuk fiksasi itu terjadi pada pH tanah yang tinggi atau cenderung basa. Sehingga pada pH yang dia cenderung asam, maka kurang bisa untuk terjadi fiksasi. Nah, Anda lihat selanjutnya yaitu magnesium, kalsium, dan belerang. Magnesium dan kalsium, nah, ini bisa kita dapat dari pelapukan bebatuan seperti itu. Dan kalau untuk kegiatan budidaya, kita bisa memberikan atau menambahkan di perairan melalui kegiatan pengapuran atau pemberian dolomit. Nah, pemberian kapur di perairan itu bukan hanya kita perlu
untuk tujuan meningkatkan pH, tapi di sana termasuk untuk kegiatan kesuburan perairan atau pemupukan. Yaitu dengan kita pemberian kapur, pH meningkat. Selain itu, di sana ada kandungan Ca dan Mg yang itu juga dibutuhkan sebagai nutrisi oleh si fitoplankton gitu. Kemudian di pH yang cenderung asam atau kurang dari 6 gitu ya, kalium, kalsium, magnesium dan belerang itu akan menurun cepat sehingga akan mempengaruhi kesuburan perairan. Oleh karena itu, seringkali di kegiatan budidaya, para pembudidaya untuk mengawali kegiatan budidaya mereka akan mengolah tanah, kemudian mereka juga akan melakukan pengakuran. Itu salah satu fungsinya. Lanjut ke unsur hara mikro. Unsur hara mikro atau trace elemen diantaranya ada besi dan mangan, di mana dia memegang peranan penting pada sistem enzim dan sintesis klorofil. Ya, kalau kekurangan unsur ini biasanya tumbuhan itu akan kehilangan pigmen hijaunya atau warnanya akan hilang atau terjadi klorosis biasanya. Selain itu juga diperlukan untuk proses respirasi atau pernafasan dari fitoplankton. Lanjut ada seng dan tembaga. Ini juga bagian dari pembentukan sistem enzim, ya. Kemudian apabila terjadi defisiensi terhadap tembaga, ini bisa mempengaruhi kekuatan sel fitoplankton. Makanya di daerah gambut, lahan gambut itu yang cenderung tidak ada Cu atau kekurangan unsur Cu, maka di sana sulit untuk ditumbuhi fitoplankton karena sel-selnya lemah. Jadi mereka sulit untuk tumbuh di daerah yang berlahan gambut atau kurang kehadiran Cu. Nah, kalau tadi Anda lihat seng dan tembaga, kemudian besi dan mangan, itu salah satunya dia berkaitan berhubungan dengan fungsinya di sistem enzim. Oleh karena itu, kalau unsur mikro, tadi makanya disebutkan kalau terjadi defisiensi terhadap unsur mikro, maka masih bisa untuk digantikan dengan menambahkan unsur mikro yang lain. Asal dia masih memiliki fungsi yang mirip hampir sama seperti itu, ya kan? Tapi kalau unsur makro tidak bisa karena dia unsur pokok penting yang juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kali ini kan jumlahnya yang dibutuhkan hanya sedikit. Dan bahkan untuk karena plankton itu, fitoplankton itu membutuhkan unsur-unsur mineral seperti ini, ada seng, tembaga, ya, kemudian besi seperti itu, maka ada beberapa riset yang sudah mulai menggunakan fitoplankton itu sebagai bioremediator, artinya untuk mengurangi pencemaran seperti itu. Mereka digunakan untuk mengikat logam-logam berat supaya tidak mencemari lingkungan. Sudah banyak riset yang mengarah ke sana. Selanjutnya ada boron, ini berfungsi untuk penyerapan kalsium, ya, kemudian juga berfungsi untuk fiksasi nitrogen. Lanjut, kobalt itu belum diketahui secara pasti fungsinya. Kemudian ada molybdenum. Molybdenum ini dia selain berfungsi di sistem enzim, dia juga penyusun enzim nitrogenase, ya, untuk sintesis protein juga di sana, dan dia berfungsi untuk fiksasi nitrogen dari udara. Nah, ini kan fungsinya molybdenum dan boron hampir mirip untuk fiksasi nitrogen. Maka dari itu bisa dilakukan misalkan ada yang kekurangan defisiensi, misalkan boron, masih bisa misalkan penambahan molybdenum, maka masih bisa untuk membantu fiksasi nitrogen seperti itu. Itu kalau di unsur hara mikro masih bisa seperti itu. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas dengan apa yang Bu Nina sampaikan? Bagaimana? Sudah jelas apa yang Bu Nina sampaikan? Jelas ya? Sudah tidak ada lagi pertanyaan.